bisa mengerti psikologi orang. Nggak bisa semua haram. Ya, contoh misalnya, satu contoh aja. Menangis di dalam sholat hukumnya apa? Batal nggak sholatnya? Di Matul Badrin? Batal. Ya, menangis di dalam sholat termasuk salah satu yang membatalkan sholat. Walaupun menangisnya ingat dosa. Betul nggak di Matul Badrin begitu, Ustaz? Itu memang benar. Itulah pendapat yang paling kuat di dalam mazhab Syafi'i. Kaul asoh namanya. Tapi ada mukobilnya kaul asoh, yaitu kaul sahih, mengatakan menangis di dalam sholat tidak membatalkan sholat. Meski keluar nyata dua huruf. Kenapa? Karena yang membatalkan sholat berkalam. Sementara menangis tidak masuk kalam. Kalam dalam nahu kan jelas. Al-kalamu huwa lafzul murakkabul mufidu bil wada'i. Nangis mana termasuk kalam? Nah, itu pendapat yang kedua. Jadi kalau datanglah sama kita, preman baru tobat, betato semua badannya. Muka pun betato, biji mato yang tak ada tatonya. Saya hari Kamis, setiap hari Kamis, mulai Kamis kemarin, ngisi di lapas, ya, untuk napi-napi. Wah, antusias, kena ngajian tasawuf mereka. Ya, antusias, oh betato-tato, 1.600 ya, napinya di sana, di Lubuk Pakam. Nah, jadi ya itu betato semua luar biasa. Nah, jadi ada preman baru tobat, baru kali itulah dia nak sholat. Begitu sholat menangis teringat dosa. Awak cuma ngaji Matul Badrin, yang taunya cuma kaul asoh kan gitu. Datang preman tadi udah selesai sholat, gaya awak kayak ustadz lah nih kan, agaknya ustadz nih. Dia ragu juga. Aku nangis sholat, ketika sholat tadi nangis terseduh-seduh. Batal apa tidak sholatku nih, kata dia. Dalam hati, selesai sholat dijumpainya lah tuh. Maaf Pak Ustadz. Oh iya. Oh enggak bertanya. Apa enggak ditanya? Ya tanyalah. Oh dan tahu semua katanya. Gini aja pertanyaan saya Pak Ustadz. Tadi saya ketika sholat, saya menangis di dalam sholat. Sampai terseduh-seduh itu ya. Senggugukan terseduh-seduh kalau bahasa kita tuh ya. Kan keluar enggak dua huruf tuh. Nah, kan dua huruf tuh kan. Terseduh-seduh. Cemana sholat saya Pak Ustadz? Oh, batal sholat kau. Kalau kau tak percaya, baca kau lah Matul Badrin. Kan gitu kan? Memang betul kan batal. Cuma yang ngejawab gitu nggak ngerti psikologis orang yang bertanya. Maunya awak tengok lah. Agaknya ini preman baru tobat. Kalau ku jawab pakai kaul asoh, maulah dia tak ondak sholat lagi. Kan gitu. Oh ini nggak bisa pakai kaul asoh, pakai mukobil. Ya nggak apa-apa Pak, sholat Bapak nggak batal. Betul Pak Ustadz, iya nggak batal. Kenapa rupanya Bapak menangis? Itulah ingat dosa-dosa. Oh Masya Allah, jarang orang sholat ingat dosa, ingat utang banyak. Kan gitu kan, ingat dosa nggak ada. Bapak lain paling bagusnya, kasih support. Betul nih Pak Ustadz, iya Masya Allah, makasih, ciumlah tuh tangan kita balik-balik. Ya, coba kita jawab, tak sah sholatmu. Kalau tak percaya, baca Matul Badrin. Apa dalam hati dia? Kocik hati dia kan? Hai, barulah dan sekali sholat. Nak bertobat. Udah tak sah. Memang tak ditakdirkan Tuhan aku jadi orang baik. Wah, buka yang sarungnya, buka baju koko, balik ke pasar lagi. Ya, nandoin orang, ngompasin orang, malain orang. Duit. Setoran. Nggak mengasih dihantamnya. Gara-gara apa? Kita nggak bijaksana. Jadi orang bisa bijaksana tuh dua sebabnya. Ya, pertama ilmu. Orang yang semakin dalam ilmunya semakin bijaksana pula dia. Ya itu tadi kenapa dia nggak bijaksana? Karena taunya dia cuma kaul asoh aja kan gitu. Coba dia ngaji lebih dalam, fikih mazhab Syafi'i. Oh ada rupanya pendapat kedua kan gitu. Mengatakan boleh, berarti kan banyak ilmunya. Nah, maka penyebab orang bisa bijaksana tergantung kepada kedalaman ilmunya. Semakin dalam ilmunya seseorang, semakin bijaksana. Bukan karena tuanya. Ya, bijaksana bukan karena tuanya, tapi karena kedalaman ilmunya. Kedua, mengerti psikologisnya orang-orang di sekitarnya. Nabi itu luar biasa psikologisnya, ngebaca psikologis orang. Banyak riwayat, ada riwayat menyebutkan gini. Sahabat bertanya kepada Nabi, yang nanya beberapa orang tapi pertanyaannya sama.
Si A datang kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya, ibadah apa yang paling utama? Si A nanya kepada Nabi. Dilihat Nabi, ini yang nanya nih, ya, orangnya malah sedekah, kedekut. Apa dijawab Nabi? Ibadah yang paling afdol adalah sedekah. Karena yang nanya pelit. Datang sahabat yang kedua, si B, pertanyaannya sama, ya Rasulullah, ibadah apa yang paling utama? Ditengoknya, oh ini yang bertanya si Fulan, kurang memperhatikan orang tua. Dijawab Nabi, afdolul ibadah birrul walidaini. Ya, sebaik-baik ibadah berbuat baik atau berbakti kepada kedua ibu bapak. Ya, datang si C, nanya sama, ya Rasulullah, ibadah apa yang paling afdol, yang paling utama? Ditengok Nabi, oh ini si Fulan kalau sholat suka di luar waktu. Ya, selalu kodok, selalu kodok. Dijawab Nabi, afdolul ibadah as-sholatu fi awalil wakti. Ibadah yang paling utama, sholat di dalam waktunya. Coba, pertanyaannya sama tiga-tiga. Jawaban beda dikasih Nabi. Kenapa? Nabi menjawab sesuai psikologis atau kebutuhan orang yang bertanya. Ya, makanya jadi ulama itu nggak gampang. Orang yang mengerti hukum itu banyak, tapi orang yang bijaksana itu sedikit. Ya, nah, jadilah orang yang banyak ilmunya lagi bijaksana. Nah, baik. Apa cerita kita tadi pula? Ke situ pula cerita kita. Uzur tadi ya. Nah, jadi kalau dia tidurnya sesudah masuk waktu sholat dan dia berpesan atau berwasiat untuk orang menjagokan dia, membangunkan dia supaya dia bisa sholat sampai tak tertinggal, itu tak mengapa. Tidur sesudah masuk waktu sholat seperti itu tidak mengapa. Tapi kalau dia tidur sesudah masuknya waktu sholat dan dia tidak berwasiat kepada siapapun untuk membangunkan dia untuk sholat, walhasil ternyata benar, dia bangun waktu sholat dah habis. Maka tidur yang seperti itu yang dikatakan tidur yang hukumnya haram. Jelas ya? Jadi ada tidur yang hukumnya haram. Ya. Nah, jadi lebih amannya seperti itu. Cuma kalau ngantuk kali nggak apa-apa. Tidur setelah masuk waktu tidak mengapa. Karena Nabi pernah bilang ke Sayyidina Bilal. Ya, Bilal itu waktu itu jaga waktu malam. Apa namanya? Ngeronda kalau istilah kita. Jadi waktu subuh dilihat Nabi, Bilal ngantuk betul. Apa jawab kata Nabi? Bilal ngantuk kali kau ya? Iyo. Nah, udah tidur kau job. Nanti kau jagokan kau. Nah, gitulah kurang lebih. Ya, disuruh Nabi tidur dulu baru sholat. Itu Nabi. Ya, makanya tadi masalah makan gitu juga kan. Nah, makan dulu baru sholat. Jadi kan gini. Kadang ada kita dapati kalau kita ngisi pengajian setelah maghrib, kan sempit waktunya. Masuklah waktu Isya. Kadang kan kita lewatkan begitu, entah 10 menit, kan gitu kan saja. Entah 5 menit, entah 15 menit. Tak sedikit tuh orang yang protes. Sholat, ngaji, sholat nggak di awal waktu katanya. Betul apa enggak? Jawabnya itu tadi. Makan, ya. Nabi nyuruh makan dulu baru sholat. Tidur, Nabi nyuruh tidur dulu baru sholat. Makan tidur itu ibadah apa enggak? Bukan. Ya. Wajib apa enggak? Tidak. Perkara mubah itu. Mengaji, wajib apa enggak? Ibadah enggak? Ibadah. Kalau makan aja boleh ditunda sikit waktu sholat, apalagi mengaji. Bilang tuh sama yang protes tuh, Sariza. Ya. Nah, kadang mau kayak gitu, ngaji waktu sholat awal masuk kan gitu kan, bukan sholat di awal waktu. Nah, gitu. Nah, keras-keras tak menentu kadang disuruh ngaji tak enggak. Protes nomor 1. Jadi ujur sholat yang pertama tidur. Jadi orang yang tidur sesudah masuk waktu sholat dan dia tidak berpesan kepada siapapun untuk membangunkan dia untuk sholat, dan ternyata memang ketika bangun waktu sholat sudah berakhir, dia belum sholat, maka tidurnya hukumnya haram. Dia dapat 2 dosa. Dosa pertama dosa meninggalkan sholat tadi, dosa kedua dosa tidurnya. Jadi dapat 2 dosa dia.
Maka membangunkan orang untuk sholat kalau belum masuk waktu, misalnya 10 menit lagi mau masuk waktu, kita bangunkan orang yang tidur, hukumnya apa? Sunnah. Tapi kalau udah masuk waktu sholat, membangunkan orang yang tidur untuk sholat, hukumnya wajib. Ya, jadi kita nih suami-suami suruh bini sholat. Ya, kalau udah masuk waktu sholat, bangunkan dia untuk sholat. Wajib hukumnya. Ibu-ibu, demikian juga. Masuk waktu subuh. Ya, laki belum bangun, bangunkan untuk sholat subuh. Ya, sholat berjamaah. Ya, sholat berjamaah. Di rumah pun tak masalah. Terlebih-lebih lagi, anak istri butuh bimbingan. Jangan sampai rajin sholat berjamaah ke masjid, anak bini di rumah tak sholat. Banyak enggak yang kayak gitu? Mikiri diri sendiri. Jadi jangan cepat suuzon sama orang. Kalau ada orang misalnya jarang nampak jamaah di masjid, bisa jadi dia jamaah di rumah dengan anak istrinya untuk mendidik, membimbing kepada anak istrinya. Ini suuzon aja. Ya, suuzon. Wah, rumah di sebelah masjid. Tapi sholat jarang di masjid. Tak jauhnya rumah dari masjid. Mungkin istrinya ya tak pede mau sholat ke masjid. Kalau dipaksanya nanti ke masjid, dia ya berkumpul lagi sama kawan-kawan di masjid, lalu aja lewat waktu sholat bagi istrinya. Nah, ini nggak bisa nih, kan gitu. Ya, walhasil, dia sholat di rumah dengan anak istrinya, ya, mengajarkan anak istrinya untuk terbiasa melaksanakan sholat, ya, mengajarkan istrinya ya supaya juga sholat. Nah, seperti itu. Intinya jangan seuzon aja kita sama orang. Ya, oh ada hadis Ustaz, la sholata liman jarul masjid. Nggak ada sholat bagi orang yang bertetangga di masjid. Itu bukan sholatnya nggak sah, sholatnya sah. Ya, hanya saja pahalanya tidak sempurna. Itu makna hadisnya. Jangan dipahami orang yang tinggal di sebelah masjid nggak sholat di masjid, sholatnya nggak sah. Nggak gitu, nggak ada hukum fikih kayak begitu. Jadi maksud hadis itu seperti itu. Ya, la sholata liman jarul masjid, nggak ada sholat bagi orang yang bertetangga dengan masjid. Maksudnya adalah sholatnya tidak sempurna. Tapi dalam situasi seperti itu mungkin ya ada tujuan-tujuan khusus supaya mendidik anak dan istrinya, ya khair. Ya, karena jamaah pun bisa dilakukan di rumah, ya, dengan istri, dengan anak dan lain sebagainya. Kan ayatnya jelas, ku ampusakum wa ahlikum narol. Siapa yang disuruh selamatkan dulu? Diri kita, kemudian keluarga. Jangan sampai awak mendidik orang banyak, keluarga awak entah cemana, anak bini awak di rumah entah cemana. Jangan sampai. Ya, jangan sampai. Ku ampusakum wa ahlikum naro. Nah, jadi jangan sering-sering suuzon, ya, karena suuzon mengotori hati. Syekh Abdul Qadir Jailani ditanya sama muridnya, Tuan Guru, kamu kok bisa sampai derajat jadi wali besar? Apa amalanmu? Ya, apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Amalanku nggak banyak. Ya, yang pertama, idkhali surur alal qalbil mu'min. Ya, amalanku pertama selalu menyenangkan hati manusia. Pokoknya gimana caranya orang seneng, aku buat dah, membahagiakan orang lain. Ya. Nah, yang kedua apa? Amalan saya yang kedua, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, aku selalu berbaik sangka kepada hamba-hamba Allah. Berkat keistiqomahanku dalam dua hal ini, Allah mengangkat derajatku seperti ini. Nah, kita nyangka, aku sholat tahajud sampai 1000 rakaat lah. Kayak Imam Ali Zainal Abidin. Ya, sholat tahajudnya nggak kurang dari 1000 rakaat tiap malam. Kenapa? Kepengen jadi wali aku. Mana tahu gara-gara banyak sholat tahajud dapat kasyaf kan gitu. Nah, ternyata enggak. Ya, wali-wali itu ya begitu biasa. Tapi nggak pernah nyakiti hati orang, ya. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani, siapa yang nggak kenal? Beliau diangkat menjadi wali besar, ya, kedudukannya tinggi di sisi Allah. Amalan khususnya dua, idkhali surur alal qalbil mu'min, ya, menyenangkan hati manusia. Yang kedua, ya, tidak berburuk sangka kepada hamba-hamba Allah, ya. Zaman sekarang ini susah memang.
Buruk sangka aja sama orang kerjanya. Cemana hati mau bersih, ilmu mau masuk, ya, sholat mau khusyuk, zikir mau nikmat, banyak sholawat ketemu Nabi. Cemana mau dapat itu? Hatinya suuzon aja sama manusia. Masya Allah. Dah, uzur tadi berapa tuh? Yang pertama tidur. Yang kedua nisyan, lupa. Tapi lupa dalam perkara yang mubah. Bukan lupa dalam perkara makruh atau haram. Misalnya mutolaah kitab. Ya, saking syahdunya, ya, waktu sholat masuk tak sadar ya. Sampai berakhirnya waktu sholat pun tak tahu dia. Begitu selesai mutolaah kitab baru tahu. Allah lewat waktu sholat. Lupa memang betul. Nah, itu perkara mubah. Maka termasuk daripada uzur. Nggak berdosa dia. Tapi kalau lupa karena melakukan perkara makruh, ya, duduk di warung main catur. Main catur itu tidak haram kalau nggak ada uangnya. Ya, hukum asal main catur adalah makruh. Sebagaimana disebut di dalam kitab Kasyifatus Saja, Syarah Safinatin Najah, karya Syekh Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Bantani Al-Jawi Asy-Syafi'i rahimahullah. Main catur hukumnya adalah makruh, nggak sampai haram, kecuali ada taruhan uang, baik dari kedua belah pihak atau dari salah satunya, ya, ada hadiahnya, maka itu baru hukumnya haram. Jadi asik main catur sampai lupa sholat. Ya, udah sholat, udah lewat waktunya, kata kawannya. Iya, lupa aku. Kok bisa? Enak kali mencatur. Itu nggak termasuk uzur. Berdosa dia. Ya, baik. Nah, yang ketiga, uzur sholat, menjamak sholat. Menjamak takhir. Sholat zuhur digabung asar, dikerjakan di waktu asar. Berarti lewat nggak waktu zuhurnya? Lewat. Tapi termasuk uzur. Ya, kenapa? Makanya niat jamak takhir itu dipasang di waktu sholat yang pertama. Udah, aku niat jamak gitu misalnya. Kayak saya sering ya, kalau dari Medan ke Batu Barani ngisi kemari, saya selalu jamak takhir itu. Ya, jamak takhir maghrib dengan isya. Tapi niat jamak takhirnya udah dipasang di waktu maghrib. Nah, itu dia. Nah, yang kemudian yang keempat, termasuk uzur sholat karena diancam bunuh. Kalau orang nggak ngaji, dia akan milih, nggak apa-apalah aku dibunuh, yang penting aku sholat. Nah, ada namanya maqasidus syar'iyyah. Tujuan syariat itu apa? Ya, tujuan syariat diantaranya hifzun nafs, menjaga nyawa. Ya, ada hifzul mal, menjaga harta. Jadi kalau secara hukum fikih, Bapak Ibu misalnya dibegal, pulang ngaji dibegal, kita bisa bela diri, ya. Nah, kita yang balik bunuh itu begal. Secara fikih kita nggak berdosa, nggak kena kisos. Kenapa? Kita hifzun nafs, hifzul mal, jaga hartanya kita. Bahkan kita yang mau dibunuh, kita bunuh balik, nggak berdosa. Tapi aneh di Indonesia nih ya, yang siapa yang dibegal, siapa yang membegal, siapa yang masuk penjara. Kan nggak mungkin dibegal, udah bunuh aja laku, kan gitu. Ya, tapi alhamdulillah udah direvisi kayaknya. Ya, nah itu dia. Tapi kalau nggak viral nggak akan direvisi. Ya biasa itu, kalau di Indonesia nunggu viral dulu, berita tuh di blow up oleh media, nah, barulah ya kalau nggak cocok baru direvisi. Nah, kalau nggak viral nggak direvisi. Tapi secara hukum fikih itu seperti itu. Nah, hifzun mal namanya. Nah, jadi tujuan syariat adalah hifzun nafs, menjaga nyawa. Jadi dia diancam tadi kan, sholat kau kubunuh. Dan ancaman itu memang dibuktikan dia. Ya. Jadi walhasil kita yang nggak sholat karena diancam. Berdosakah kita? Nggak berdosa. Cuma nanti dikodok. Itu dia. Ya, cuma nanti dikodok. Nggak usahlah seperti itu, ekstrim kali. Contohnya ginilah. Ada dokter, ya, dokter spesialis bedah. Ya, dekat maghrib masuk pasien kecelakaan. Bisa aja tuh kan? Ini harus dilakukan operasi bedah, kalau nggak matinya orang nih. Walhasil si dokter tadi dekat-dekat mau maghrib, dioperasilah pasien tadi. Sampai habisnya waktu maghrib. Berarti nggak sholat apa dia? Nggak sholat maghrib.
Pertanyaannya, berdosa nggak dokter tadi? Karena ngaji sama saya dibilang enggak. Takut nak marah kan gitu kan. Kalau ngaji sama yang lain, ya udah tinggalkan aja kok pasien tuh, tak lamonnya sholat 5 menit. Kalau udah mati ajal dia katanya. Ya biarkan aja padam kalau udah ajal dia. Mana bisa kayak gitu, berdosa kita. Ini contoh yang nyata, yang aktual di masyarakat misalnya. Ya, nggak berdosa si dokter. Kenapa? Salah satu tujuan syariat adalah hifzun nafs. Jadi ada menjaga nyawa, menjaga harta. Kenapa zina haram? Menjaga nasab, hifzun nafs. Ya, hifzun nasbin, menjaga keturunan. Dari kesemua ini, yang paling diutamakan adalah menjaga nyawa. Jadi si dokter tadi mengobati pasien sampai terlewatlah waktu maghrib, karena kalau nggak diobati, nggak dioperasi, menurut hitung-hitungan ilmu kedokteran, ya nyawanya nggak tertolong, kan gitu. Dioperasi bedah segala macam sampai habis waktu maghrib. Walhasil dokternya nggak sholat maghrib. Berdosa nggak dokternya? Tidak berdosa. Mana dalilnya yang menyebutkan la ad-daruratu tubihul mahzurat? Itu kaidah fikih. Ya, makanya kan perlu belajar kaidah fikih kan? Ya. Dalam keadaan darurat membolehkan perkara yang dilarang. Nah, dalam usul fikih, lain lagi. Sering kita mendengar uzur. Ada istilah uzur, ada istilah hajat, ada istilah darurat. Sering ya, Pak Isa kan sering pasti ketemu kan? Dan dibolehkan dengan sebab uzur, kan gitu. Uzur itu apa kriterianya? Ada uzur, ada hajat, ada darurat. Darurat, sesuatu yang harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan, bisa mengancam jiwa. Kalau udah sampai taraf mengancam nyawa, namanya darurat. Tapi kalau belum sampai mengancam nyawa, itu taraf uzur namanya. Jelas itu ya? Jadi uzur dengan darurat itu bukan hal yang dibuat-buat. Maksudnya, ada takarannya di dalam syariat fikih. Ya. Nah, misalnya apa ya? Contoh uzur misalnya. Ada orang kepalanya diperban. Kalau sholat kan nggak boleh tertutup kening. Cuma karena kepala tuh diperban sakit, karena sakit diperban lah. Walhasil seluruh kening nih, jidat, dahi tertutup. Pertanyaannya, sholatnya sah nggak? Sah. Biuzrin. Karena sebab uzuran. Kan sering kita dengar istilah uzur dalam fikih kan? Nah itu. Ya. Ada darurat, ada uzur. Darurat kalau tak dibuat bisa mengancam nyawa. Ya, itu namanya taraf darurat dalam usul fikih. Kalau uzur di bawah darurat, sesuatu yang harus dikerjakan. Kalau nggak dikerjakan, tidak sampai mengancam jiwa. Ya, itu namanya taraf uzur. Ya, ada hajat lain lagi. Nah, dalam bab aniyah matlul badrin, menambal apa namanya? Bejana dengan emas, kan ada tuh kan, perak, kan ada hajat gitu kan, istilah situ. Nah, itu masuk hajat dia. Nah, gitu dia. Jadi jangan disamakan. Kenapa begini? Darurat. Apa pula darurat? Memangnya kalau tak kau buat mati kau? Tidak katanya. Ya, bukan darurat. Ya. Nah, baik. Jadi itu namanya taraf darurat. Kalau enggak dioperasinya, pasien tadi dia maksa sholat, kan bisa mati nyawanya tadi. Bisa hilang. Berarti taraf darurat. Berdasarkan kaidah ad-daruratu tubihul mahzurat. Keadaan darurat membolehkan perkara yang dilarang. Nah, baik. Kesimpulannya lah saya rangkum. Nggak usah banyak kali, nanti pandai kali kan. Ya. Orang yang meninggalkan sholat itu dua tadi. Karena sebab apa? Sebab uzur, ya, seperti tidur, terlupa, jamak, atau ikroh. Dipaksa tadi. Atau keadaan darurat tadi. Ada kalanya orang meninggalkan sholat bila uzrin, tanpa uzur, seperti malas. Kenapa kau tak sholat? Malas. Berarti meninggalkan sholat bila uzrin namanya dalam fikih. Kedua-duanya, orang yang meninggalkan sholat karena uzur ataupun tanpa uzur, dua-duanya wajib diqodok, wajib diganti. Ya, mungkin pembahasan kodok sholat udah sering didengar. Nah, saya ingin menerangkan sedikit ya tentang pembahasan
mengkodokkan sholat orang yang meninggal. Ya, pernah dengar tuh? Mengkodokkan sholatnya orang yang meninggal. Barangkali ada orang meninggal dunia, dia punya hutang kodok sholat yang belum dia selesaikan. Gimana sekiranya orang yang hidup mengkodokkan sholat orang yang meninggal dunia tadi? Atau bahkan fidyah sholat orang yang meninggal, bukan fidyah puasa. Fidyah puasa udah jelas nasnya. Ya, ini tentang apa tadi? Ya, fidyah sholat orang yang meninggal. Nah, di dalam mazhab Syafi'i ya ada 3 pendapat. Pendapat yang paling kuat di dalam mazhab Syafi'i bahwasanya ya tidak dikodokkan sholat orang yang meninggal dunia, juga tidak difidyahkan sholat orang yang meninggal dunia. Artinya tak perlu untuk mengkodokkan sholat orang yang sudah meninggal atau menggantinya dengan fidyah sholat orang yang sudah meninggal. Ini pendapat yang paling kuat di dalam mazhab Syafi'i. Nah, pendapat kedua, sebagaimana qaul qadimnya Imam Syafi'i, bahwasanya boleh mengkodokkan sholat orang yang meninggal dunia. Pendapat kedua, boleh mengkodokkan sholat orang yang meninggal dunia. Bahkan ini dilakukan oleh Imam As-Subki. Beliau mengkodokkan sholat saudara-saudaranya yang meninggal dunia. Jadi dia punya saudara meninggal, beliau kemudian dikodokkan sholatnya oleh Imam As-Subki. Ya, jadi pendapat kedua, boleh ya mengkodokkan sholat orang yang meninggal. Nah, yang ketiga, ya, orang yang meninggal dunia punya hutang kodok sholat, tidak perlu dikodokkan sholatnya, tapi diganti dengan fidyah. Makanya ada namanya fidyah, ya, sholat orang yang meninggal. Ini pendapat yang ketiga. Dalilnya ada. Hadisnya mauquf. Hadis mauquf itu selevel setara dengan hadis dhaif. Jadi ada 3 pendapat. Kenapa saya sampaikan 3-tiganya? Supaya jangan keras-keras tak menentu. Kalau tak mau buat, ya sudah. Berarti kamu mengamalkan pendapat yang pertama. Kalau ada orang buat kodokkan sholatnya, ya biarkan aja. Dia mengamalkan pendapat yang kedua. Bahkan ada yang mau mengamalkan pendapat ketiga. Ya, kodok sholatnya orang meninggal dunia diganti dengan fidyah. Nggak ada masalah. Ya, semalam saya telepon beberapa kawan-kawan sini termasuk Ustadz Isa. Ya, saya tanya, asih ada di sini. Umumnya di Batubara buat. Walau dengan teknis yang beda-beda. Ada yang pakai emas ya, Ustadz ya. Nah, ikut mazhab Hanafi memang ada. Ya, ada yang memang beras. Ya, jadi kalau kami lestarikan tradisi itu, boleh Ustaz? Ya nggak apa-apa. Nggak dibuat juga, nggak apa-apa. Jadi yang buat, jangan maksa harus buat orang. Kan gitu. Yang tak mau buat, jangan ngelarang orang yang buat. Orang ini pikir kok. Ngapain repot? Ya, itu tadi saya katakan, jangan keras-keras tak menentu. Kalau kau tak ondak buat, tak usah. Ada orang buat, jangan kau larang. Yang buat, silakan kau pertahankan. Kalau ada orang tak ondak buat, jangan kau paksa-paksa. Ya, nah, kalau di Medan udah macam bisnis itu. Ya, nggak ada akhlak tuh. Ya, memberatkan orang yang meninggal dunia. Bukan dibagi ke fakir miskin, untuk dia, untuk ustadz tuh. Ya, jadi setiap ada orang meninggal didatangi dia. Ya. Orang kaya lah terutama. Kau wajib keluarkan fidyah sholat orang tuamu. Bukan fidyah sholat. Fidyah puasa iyo. Fidyah kiparat sumpah iyo. Fidyah sholat iyo. Berapa duit Ustaz? Sekian juta. Di atas 5 juta itu. Ya. Bukan dibogi ke fakir miskin. Tidak. Nah. Ya. Nah. Silakan kalau mau dibuat. Tapi betul-betul bagi ke fakir miskin. Jelas ya? Jadi dalam mazhab Syafi'i cara teknisnya gimana kalau fidyah sholat itu? Mazhab Syafi'i ya, pendapat ketiga tadi kan mengatakan ada fidyah sholat orang yang meninggal. Ya. Cemana cara teknisnya?
beri ya fidyah itu kan 1 mud kalau dalam bab fidyah puasa kan gitu kan. 1 mud itu berapa? Ada yang mengatakan 6,7 ons, ada yang mengatakan 6 ons, ada yang mengatakan 7 ons. Jadi kalau mau bayar fidyah sholat, takarannya untuk 1 kali sholat ya, takarannya 1 mud. Ya, kita anggaplah misalnya 7 ons yang kita pilih, 1 kali sholat. Ya, 7 ons. Berarti kalau untuk 1 hari 5 waktu. Berapa kilo tuh? Hah? 35 kilo, 35 kilo. Hah? Kalau 7 ons, oh 3,5 kilo untuk 1 hari. Ya, untuk 1 hari 3,5 kilo. Ya, biasanya teknisnya gini, ada yang saya dapat sanad ijazahnya. Dia beras ya 5 goni besar. 5 goni besar. 1 goni besar itu berapa kilo tuh? 30 kilo. Berarti kalau 5 goni 150 kilo. Disediakanlah di depan tuh 5 goni beras 30 kilo. Berarti beratnya 150 kilo. Nanti dari jemaah yang fakir itu, ya, yang fakir dikumpulkan misalnya entah 10 orang. Ya. Cuma begini, kan 5 goni 30 kilo nggak cukup rasanya menutupi semua sholat, kan gitu kan. Jadi teknisnya, saya lah misalnya sebagai ahli waris, ya, saya bilang nih ke fakir miskinnya, nanti ada yang bimbing itu, ustadznya. Ya, inilah fakir miskin 10 orang yang siap menerima. Nanti, ya, nanti saya berikan kepada orang yang pertama sebagai niat fidyah, sholat orang tua saya misalnya. Si fakir miskin udah diterimanya, diserahkan sama saya lagi. Saya sudah terima ini, menjadi haknya saya. Dan saya serahkan kepada kamu lagi, sebagai hadiah untuk saya. Kan itu. Jadi kan banyak sholatnya. Keliling sampai 10 orang. Terakhir balik lagi ke saya nanti tuh. Barulah udah jadi hak milik saya lagi di ujung. Lama memang berputar dia. Ya, udah jadi hak milik saya lagi. Barulah berapa tadi? 5 goni saya bagi rata untuk 10. Ya, orang fakir miskin tadi. Ya, berapalah jadinya kan gitu kan. Nah, jadi kalau untuk menutupi semua jual rumah lawak untuk menggantikan beli beras. Jadi ulama mensiasatinya begitu. Nah, saya dapat itu ya dari sanadnya itu kepada Syekh Yasin Al-Fadani, ya, ulama besar Mekah. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau ada yang mau buat, ada di sini pakai emas Ustaz ya. Berapa gram? Memang betul 100 gram. Memang betul. Ya kalau betul emas, kalau tidak gimana kan gitu kan? Kan gitu kan? Udah elok pakai beras. Kalau yang belum pernah buat mau buat, ada yang mau buat ya pakai beras. Cuma bukan untuk awak sendiri tuh ya. Awaklah panitia Ustaz Isa misalnya. Aku buatlah nih. Ustaz Isa bagikan ke fakir miskin. Kan gitu kan? Nah, dibagi ke fakir miskin. Nah, Ustaz Isa mau ngambil ya berapa haknya kan gitu kan? Selebihnya dibagi ke fakir miskin. Kalau untuk Ustaz Isa semua udah atau satu ojo, udah banyak stok beras di rumah kan gitu kan. Itu aja lah bisnis awak. Ada orang meninggal dunia datangi. Koboyo nih, fidyah orang tua kau di dalam Fathul Muin ada kan gitu kan. Percaya aja lah Pak Isa yang ngomong kan gitu kan. Nah, dijual balik pun bisa kan gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.